Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz aman, dan kita masuk kepada surah Al-Insyiqaq ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza ihtasab la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fala uqsimu bisyafaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sering saya ulang-ulang bahwa setiap sumpah yang diberikan sumpah oleh Allah menunjukkan makhluk yang disumpahinya itu memiliki keistimewaan, karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan siapapun dari makhluk, tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Karena Rasul yang mengatakan man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Di sini Allah bersumpah fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu artinya akhir daripada siang, sebut syafaq. Makanya ada istilah syafaqul ahmar, syafaq merah. Kalau kita melihat ke arah barat di waktu menjelang maghrib, lihat pandangan kita ke arah barat di waktu menjelang maghrib itu, tetapi dalam kondisi langit cerah, maka terkadang kita melihat ada warna merah. Warna merah itu sisa dari cahaya matahari. Dan waktu maghrib itu sebelum hilangnya syafaq, sebelum hilangnya warna merah itu. Sebab kalau sudah hilang, masuk waktu isya. Itu kalau menurut ilmu waktu-waktu salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq. Warna merah artinya akhir daripada siang dan masuk ke waktu malam. Wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang meliputi. Berarti ketika hilangnya syafaqul ahmar, berarti masuk waktu malam. Berarti menjelang isya itu sudah malam gelap gulita. Karena ada listrik saja, makanya tidak nampak gelap.
Wal qamari idza tasak. Baru setelah itu demi bulan apabila sempurna terang. Maksudnya tanggal 13, 14, 15 purnama. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mentartib awalnya matahari tenggelam, muncul warna merah. Hilang warna merah, muncul gelap. Hilang gelap, muncul bulan. Adapun secara mufradat kosakata, fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu artinya lembut. Dan ujung sesuatu itu pasti lembut. Dahan kalau semakin ujung itu kan semakin lembut. Artinya malam, siang ketika semakin ujung, maka semakin lembut karena akan masuk ke dalam malam. Wal laili wa ma wasaq. Wasaq itu artinya mengumpulkan. Karena biasanya di malam hari semua makhluk Allah kembali ke sarangnya masing-masing berkumpul dengan kawanan. Ya mungkin ayam masuk ke kandangnya bersama kawanan, kambing juga sama, sapi juga sama, termasuk manusia. Setelah siang berpisah, yang suami kerja ke sana kemari, yang anak sekolah dan begitu seterusnya, nanti malam berkumpul. Itu arti wasaq. Dan malam itulah yang mengumpulkan semua. Wal qamari idza tasak. Dan bulan apabila ittasaqa, artinya gabung. Dan yang dimaksud bulan di sini adalah bulan purnama. Dan Nabi SAW memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk berlindung dari purnama. Karena biasanya ketika bulan itu di tengah-tengah kepala memang betul-betul membesar sempurna cahayanya, maka disitulah sempurna kekuatan syaitan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung dalam surah Muta'awwidataini, qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ada kalimat min syarri ghasiqin idza waqab. Maksudnya ghasiq di sini ada yang mengartikan bulan purnama. Karena ketika saat purnama itu syaitan sedang mengumpat. Maka disunnahkan di pertengahan bulan itu dua sunnah untuk melemahkan kekuatan syaitan. Pertama hijamah, berbekam, dan yang kedua puasa ayyamul bid. Ada puasa tanggal 13, 14, 15. Itu fungsinya untuk melemahkan kekuatan syaitan. Karena darah manusia itu disamakan dengan pasang surut air lautan. Kalau air lautan pasang, darah kita juga naik. Karena syaitan masuk dari jalan darah manusia. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah seperti ini? Maka jawab qasamnya, jawab sumpahnya adalah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Di sini ada tiga bacaan. La tarkabunna, satu. La tarkabanna, dua. Atau la yarkabunna, la yarkabanna. Empat qiraah ini dibenarkan. Cuman yang qiraah hafaz yang kita baca dari mushaf di sini menggunakan la tarkabunna pakai bu. Bisa dibaca juga ba, la tarkabanna. La tarkabunna tabaqan am tabaq. Dan engkau akan menjalani tabaq, tingkatan demi tingkatan dalam hidup. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan dhammah dalam ba la tarkabunna, maknanya jam, artinya semua manusia pasti akan melewati tingkatan demi tingkatan dalam hidup. Terkadang susah, terkadang senang, terkadang menangis, terkadang tertawa.
terkadang stres, terkadang senang. Begitulah manusia. Terkadang berkumpul, terkadang berpisah. Pasti manusia itu akan melewati perkara-perkara seperti ini. Terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang di bawah, terkadang di atas. Itu mana tabaqan an tabaq. Atau maknanya tabaqan an tabaq ini artinya manusia itu akan berubah setiap waktunya. Seperti kita lihat janin, itu awalnya adalah segumpal sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, jadilah dia manusia. Kemudian setelah lahir, terlahirlah bayi, kemudian disusui, kemudian menginjak remaja, menginjak dewasa, menikah, tua, meninggal. Kemudian masuk ke dalam kubur juga gitu. Setelah meninggal masuk ke alam barzakh. Di situ ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, kiamat dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana ada hisab dan begitu seterusnya sampai Allah takdirkan orang masuk ke dalam surga atau mungkin masuk ke neraka. Begitulah tabaq manusia. Jadi manusia itu akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Ini kalau dibaca la tarkabunna. Tetapi kalau dibaca la tarkabanna berarti fa'ilnya cuma satu, anta engkau. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa engkau akan naik dan engkau akan naik bertingkat-tingkat dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, kemudian ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratil Muntaha. Karena ayat ini turun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu kalau dibaca fathah, la tarkabanna. Tapi kalau la tarkabunna artinya kita semua. Nah dari sini ada hubung kait dengan qasam sumpah yang dibaca tadi. Lihat, perhatikan bulan gitu ya. Awalnya tadi diawali dengan ujung daripada siang menjelang malam. Kemudian hilang syafaq ahmar, kemudian muncul malam. Hilang malam, muncul bulan. Begitulah perjalanan manusia. Kita lihat proses bulan itu. Di awal terang, nanti di akhir itu makin hilang. Begitulah manusia. Manusia itu semakin tua, semakin hilang kenikmatannya. Satu persatu nikmatnya akan dicabut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, manusia itu kalau semakin tua nikmatnya satu-satu dicabut. Mulai dari pandangan sudah tidak melihat, kurang gitu. Terabun Jawa terlebih dekat. Pendengaran pun sudah mulai kurang. Cara berpikirnya pun mulai pikun. Cara jalannya pun sudah tidak kuat lagi. Begitulah manusia akan dikembalikan sebagaimana saat lahir. Makanya antum yang punya orang tua yang sudah tua 70-80 tahun, ya memang seperti itu. Kadang-kadang orang tua menjengkelkan kayak anak bayi ya. Ya memang proses manusia, ada juga yang mengalami. Ya, tidak perlu heran kalau seandainya orang tua itu kayak bayi deh, harus dirawat. Karena memang la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian Allah mengatakan fama lahum la yu'minun. Kalau sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menjadikan manusia itu berproses dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, fama lahum la yu'minun. Kenapa kau tidak beriman? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjud. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Sedikit keluar dari pembahasan. Kita tahu bahwa di dalam pembahasan sujud itu
ada namanya sujud tilawah. Ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Apabila Anda lewat kepada bacaan-bacaan sajdah, dan itu terletak di 14 tempat dalam Al-Quran, apabila lewat kepada kalimat-kalimat sujud tilawah, maka hukum sujud itu wajib menurut mazhab Hanafi. Tetapi menurut 3 mazhab, Hambali, Maliki, Syafi'i, tidak wajib hukum. Dia hanya sunnah saja, sunnah sujud, kecuali dalam sholat. Maka wajib bagi makmum karena mengikuti imam. Tapi kalau imamnya tidak sujud, ya tidak wajib. Tapi kalau imamnya sujud, maka makmum wajib sujud. Karena Rasul yang mengatakan, ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau dia sujud pun sujud, jangan pula dia sujud kita tak sujud dia. Tetapi secara hukumnya sujud tilawah itu sunnah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, di dalam sujud tilawah itu tidak boleh dilazimkan. Artinya bolehlah sekali-kali sujud, sekali-kali tidak sujud, karena memang tidak ada dalil yang tegas tentang Rasul kalau lewat kepada ayat-ayat sajdah itu mesti sujud, baik dalam sholat atau di luar sholat. Nah, di sini salah satu ayat sajdah adalah surah Al-Insyiqaq di sini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW apabila membaca surah Al-Insyiqaq itu dalam sholat, maka beliau melakukan sujud tilawah. Apabila sampai kepada wa idza quri'al Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, maka Rasul sujud. Dan itu sunnah. Tetapi kalau ini terjadi di luar salat, apakah sujud tilawah itu juga diharuskan seperti syarat sahnya salat, harus wudu, menutup aurat dan begitu seterusnya? Maka menjadi khilaf para ulama, dan yang rajih wallahu a'lam bahwa tidak disyaratkan. Tapi kalau seandainya dia berwudu, hadap kiblat, menutup aurat, tentu lebih afdal. Maksudnya hukum di luar sholat. Dan ini juga berlaku kepada yang membaca dan yang mendengar. Tetapi yang mendengar dia sujud kalau yang membacanya sujud, gitu maksudnya. Tapi kalau yang membacanya tidak sujud, yang mendengar tak perlu sujud. Ya, jadi sujudnya yang mendengar itu karena yang membacanya sujud, kita ikut sujud. Tapi kalau dia membacanya tidak sujud, dia tidak perlu sujud. Sama dengan sholat juga kurang lebih seperti itu. Kalau imamnya sujud, sujud. Kalau imamnya tidak sujud, tidak sujud. Dan pendapat yang kuat sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan Al-Quran. Ayat ini turun kepada siapa? Abu Jahal. Karena kalimat yukadzibun, mendustakan di sini, ini karena al-juhud. Juhud itu artinya menentang. Jadi mendustakan Quran itu karena menentang. Sudah tahu benar kemudian diselisihi, itu artinya menentang. Benar sudah dia dengan keyakinannya membenarkan, tetapi sisi lain menyelisih. Jadi suatu ketika ada 3 tokoh Quraisy, Abi Sufyan, Ahnaf ibn Qais, kemudian Abu Jahal Fir'aun yang umat ini. Malam-malam itu selalu mengendap-endap ingin mendengarkan bacaan Quran tadi. Setiap malam. Bayangkan, karena sudah terpikat dengan bacaan Quran. Jadi kalau malam orang-orang ini mendengarkan bacaan Qurannya Rasul, tapi kalau siang memusuhi Nabi. Malamnya suka dengan bacaannya, siangnya suka memusuhinya. Jadi suatu ketika kemudian Rasulullah SAW ada halangan. Malam itu tidak keluar ke Ka'bah dan tidak membaca Quran. Sementara 3 orang ini sudah mengendap-endap ingin mendengar baca Quran, sementara satu dengan yang lainnya sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi karena takut ketahuan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka melihat Rasul tidak sholat,
dan tidak membaca Quran, mereka pun pulang di tengah jalan berpapasan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa kau dengarkan? Yang lain mengatakan seperti itu. Kenapa kau mendengarkan? Akhirnya sepakatlah 3 orang ini untuk tidak mengulangi lagi datang ke tempat Rasulullah. Ya, logika lah kan begitu. Masa siangnya dimusuhi, malamnya kemudian didengarkan bacaan. Rupanya Al-Quran ini memikat orang, dan bisa. Walaupun 3-3 sepakat untuk tidak mendengar, malam berikutnya datang lagi satu-satu tanpa koordinasi. Kemudian ketika Rasul tidak sholat, berpapasan lagi. Subhanallah. Jadi suatu ketika Ahnaf ibn Qais ini datang ke rumah Abu Jahal, mau nanya, betul-betul nanya. Kata Ahmad ini, ya Abu Jahal, ma ra'aita an Muhammad, wahai Abu Jahal, bagaimana menurutmu tentang Muhammad itu? Apakah dia itu dusta perkataannya, ataukah dia di atas kebenaran? Lihat Abu Jahal katakan, wallahi innahu al-haq wa ma ra'aituhu kadhiban. Kata Abu Jahal, demi Allah aku melihat bahwa dia di atas kebenaran, karena aku tidak pernah melihat dari lisan si Muhammad itu kata-kata dusta. Lihat sampai di sini Abu Jahal itu membenarkan kalau dia seorang nabi dan dia tidak pernah berdusta. Tapi sisi lain, tiba-tiba ketika ditanya oleh Ahnaf ibn Qais, lah kalau kau membenarkan Muhammad dan kau katakan dia tidak berdusta, kenapa kau tidak mengikuti ajaran? Kan bertentangan ya kan? Kalau membenarkan harusnya dia mengikuti, tapi dia malah bersumpah, wallahi aku tidak akan mengikuti. Kemudian dia bercerita masalahnya bukan persoalan dia itu nabi atau tidak nabi, persoalannya masalah kesukuan. Jadi kabilahnya Abu Jahal ini dengan kabilahnya Rasul, kabilah Abdi Manaf, itu 2 kabilah besar di tubuh Quraisy. Kabilah yang paling besar di tubuh Quraisy itu pertama kabilah Abdi Manaf yang turunannya kepada Rasulullah, kemudian kabilahnya Abu Jahal. Lah 2 kabilah ini selalu berlomba-lomba mengambil hati orang-orang Quraisy. Apabila kabilah Abdi Manaf memberi makan dan minum jemaah haji, mereka pun ikut memberi makan dan minum jemaah haji. Kalau kabilah Abdi Manaf melakukan sesuatu, mereka pun melakukan sesuatu supaya orang-orang Quraisy itu jatuh cinta kedua kabilah. Masalahnya ketika dari kabilah Abdi Manaf mereka mengatakan lana nabi wa laisa lakum nabi, kami punya nabi kan tidak punya nabi. Kata Abu Jahal, aku harus ngomong gimana? Masa aku katakan bahwa kabilahku punya nabi, mana orangnya? Dari sinilah maka Abu Jahal akhirnya berjanji untuk tidak mengikuti nabi. Itu namanya sombong. Sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti. Itulah hasadnya Abu Jahal kepada Nabi SAW. Makanya Allah turunkan ayat balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan padahal tahu di depannya kebenaran. Kemudian Allah mengatakan wallahu a'lamu bima yu'minun, dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan orang-orang. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lain. Kemudian Allah mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau begitu kabar gembirakan kepada mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya illal ladzina amanu. Biasa apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang kafir, setelahnya pasti menyebut orang-orang yang beriman. Begitulah thariqah Quran. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan dapat pahala yang tidak akan pernah terputus. Ya, karena surga itu kenikmatan tidak terputus. Di sini Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh apa yang
pahalanya sampai setelah kematiannya. Nabi SAW menyebutkan dua riwayat. Pertama, Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, yang dibawa ke kuburan itu cuma 3 perkara. Pertama, sedekah yang mengalir. Kemudian ilmu yang diajarkan sehingga bermanfaat bagi manusia. Kemudian anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, 6 perkara yang akan sampai ke kuburan. Pertama, kata Nabi SAW, masjidan bana, seseorang membangun masjid. Maka Rasul mengatakan, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun satu rumah di bumi, maksudnya masjid, maka Allah bangunkan baginya satu istana di surga. Tidak terputus sampai ke surga, kan? Kemudian yang kedua, au nahran ajr, ataupun sedekah air. Sedekah air. Mungkin ada masjid yang membutuhkan sumur bor, atau biar saya bayar ATB-nya, biar orang yang wudu ini wakafnya wakaf saya, jangan ada yang bayar kecuali saya. Atau mungkin memberi minum dan begitu seterusnya. Bahkan di zaman salaf, Al-Imam Hakim, Imam Hakim itu imam muhaddits. Kalau antum membaca hadis biasanya ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmidzi, rawahul Hakim, gitu ya. Lah ada namanya Imam Hakim, pengeluar hadis itu. Dia ada luka di wajah. Lukanya ini penuh dengan nanah dan darah. Jadi dia berusaha untuk berobat ke sana kemari, tabib-tabib di zaman itu, tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia pun hadir ke majelisnya Imam As-Sabuni. Ma'ruf Imam As-Sabuni, ulama salaf, pengarang kitab Aqidah As-Sabit Hadis. Jadi ketika selesai halaqah kajian seperti ini, Imam Hakim berdiri mengatakan, "Ya Imam, wajahku penuh dengan luka. Aku sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak sembuh-sembuh. Berdoalah untukku, ajak jamaah agar Allah menyembuhkan luka." Akhirnya kemudian Imam Sabuni setelah selesai ngaji mengajak jemaahnya untuk mendoakan kesembuhan kepada Imam Hakim. Lah salah satu di antara jemaah Sabuni ini ada seorang wanita yang saleh, aktif dalam pengajian. Malam harinya ketika dia tertidur bermimpi pula. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat. Malaikat ini menitip pesan kepada wanita itu, sampaikan kepada Hakim, bersedekah dengan air. Akhirnya kemudian wanita ini terjaga. Keesokan harinya dia menghabarkan mimpinya kepada Imam As-Sabuni. Maka Imam As-Sabuni memanggil Imam Hakim dan mengatakan, "Ya Hakim, kalau engkau ingin sembuh penyakitmu, bersedekah dengan air. Cari tempat-tempat yang di situ berhajat dengan air. Di zaman itu air sangat dihajatkan. Agarlah kau subur di situ, sedekahkan air. Maka boleh jadi dengan sebab itu Allah sembuhkan luka." Akhirnya dia pun menuruti fatwanya daripada Imam As-Sabuni. Dia pun mencari kampung yang kekurangan air, kemudian dengan hartanya dia gali sumur, kemudian air ini disedekahkan. Subhanallah, dalam biografi Imam Hakim tidak sampai hitungan hari sembuh luka. Dari sini Nabi SAW mengatakan, "Tadawaw mardhakum bis-shadaqah." Obati orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Bersedekah gitu. Umpamanya antum ada orang tua di kampung, orang tua sedang sakit, pulang tidak bisa, ya kan? Kita sudah kirim uang untuk berobat. Maka bisa juga ketika kita sudah berusaha secara medis dengan mengirim uang supaya diperiksa ke dokter, tapi tidak kunjung juga sembuh gitu ya, maka itu bisa bersedekah. Niatkan sedekah itu untuk kesembuhan orang tua gitu.
Karena Rasul mengatakan tadawu mardakum bis-sadaqah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, au baitan lil-lisati, atau membuat rumah tapi khusus untuk musafir. Bangun kos-kosan 5, yang satu dikosongkan, gitu ya. Jadi kalau ada tamu, ada kawan yang hanya nginap semalam 2 malam di rumah saya, di kos-kosan saya, free, gratis, harus berbayar. Nah, itu juga salah satu sedekah yang mengalir. Kemudian yang keempat, au mushafan warrasan, ataupun bersedekah mushaf. Untuk beli mushaf 2-3, mana masjid yang banyak jemaahnya, taruh saja, tulis wakaf di situ ya, supaya ada yang baca gitu. Ataupun kata Nabi SAW, au sadaqatan fi sihhatihi, ataupun dia bersedekah di waktu dia sedang sehat. Karena biasanya orang yang sakit itu kan sayang untuk berobat duitnya, tapi ketika sehat, tapi jangan kadang-kadang orang itu kadang-kadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sedekah ini ujian sebenarnya. Kenapa saya katakan ujian? Coba antum dari pagi sampai sore cari uang, tiba-tiba kemudian disuruh memberi sebagian uang kita kepada orang yang gak ada hubungan kait dengan pekerjaan kita. Disuruh dikeluarkan, dikasih sama orang. Emang dia ikut campur dalam pekerjaan kita? Tidak. Tetapi disitulah letak ujian harta. Ikhlas gak kita dengan jerih payah kita ini kita kasihkan sama orang? Makanya kenapa kemudian sedekah ini lebih besar pahala dibandingkan zakat? Karena zakat itu kan paksaan, memang harus dikeluarkan. Tapi kalau sedekah itu karena kerelaan, bantu orang gitu. Makanya kemudian sedekah ini lebih besar pahala dan masuk dalam amalan yang tidak akan terputus. Ataupun kata yang terakhir, awwaladan salihan yadkhula, ataupun anak yang baik. Dan anak baik kan karena hasil dari orang tua. Tak mungkin ujung-ujung simsalabin anak itu soleh kalau gak dididik. Makanya kalau punya anak soleh itu luar biasa, itu kebanggaan orang tua. Ada sebuah hadis, ada seorang ibu di surga itu tiba-tiba kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan dengan tempat yang paling tinggi. Jadi dia punya beberapa tempat di surga, kadang ditaruh di sini, kadang taruh di situ, karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Jadi seorang ibu ini ngadu kepada Allah Azza wa Jalla, mengatakan, ya Allah, aku tidak sebanyak amalan di dunia, kenapa Engkau berikan aku beberapa tempat di surga? Amalanku tidak sampai segini begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, istighfari waladaki iya, itu karena istighfar anakmu semasa hidupnya kepadamu. Di anak yang terus mendoakan orang tuanya sehingga menjadi syafaat diangkatnya derajat ibunya itu di surga. Enaknya punya anak soleh, jadi syafaat orang tuanya. Wallahu a'lam. Ini di antara tafsir singkat surah Al-Shura. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.